Anda kembali menyaksikan Berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Satu orang terluka dalam kecelakaan beruntun 3 truk dan sebuah minibus wisata di Klaten. Pencuri berjaket ojek online membobol sebuah rental penyewaan PlayStation di kota Semarang. Tertimpa longsoran tambang batu gamping di Kabupaten Pati. Sopir truk meninggal dunia. Ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan tindakan Polresta Banyumas yang menghadirkan pelaku pembakaran sekolah saat keterangan pers. Seharusnya sesuai Undang-Undang tentang Peradilan Anak, pelaku tidak dihadirkan di depan umum karena masih di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ikut turun tangan terkait kasus pembakaran sebuah sekolah SMP negeri di Temanggung. KPAI berkepentingan melindungi pelaku lantaran masih di bawah umur. KPAI ikut mengkritik polisi karena menghadirkan pelaku pada saat keterangan pers berlangsung. Padahal sesuai Undang-Undang Peradilan Anak, pelaku di bawah umur tidak boleh dihadirkan. Namun KPAI mengapresiasi polisi karena menyadari kesalahan dan telah meminta maaf. Saya datang ke Purwokerto, saya mencoba juga kontak Bapak Kapolres. Saya mengunjungi beliau dan kami sampaikan kritik ini. Dan akhirnya juga dinyatakan beliau juga mengakui bahwa itu betul, itu salah sebagai khilaf dan bahkan juga beliau meminta maaf. Jadi ini tentu kami apresiasi. Peristiwa pembakaran sekolah terjadi pada 27 Juni lalu. Ironisnya pelaku adalah siswa sekolah itu sendiri. Pelaku yang masih berusia 14 tahun nekat membakar sekolah lantaran sakit hati, kertas karya tugasnya dirobek oleh gurunya dan kerap dibully teman-teman kelasnya. Pihak sekolah mengklaim pelaku bukan tergolong anak nakal, namun membutuhkan perhatian lebih dibanding dengan siswa lainnya. Sebelum membakar sekolah, pelaku juga sempat mencoba membakar rumah sendiri. Kasus ini menuai kecaman publik karena polisi menghadirkan pelaku yang notabene masih di bawah umur saat keterangan pers berlangsung. Padahal demi masa depan pelaku, polisi seharusnya tidak menghadirkannya di depan media. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, seluruh aktivitas di DPRD Kabupaten Rembang dihentikan sementara karena anggaran ratusan miliar rupiah sudah habis. Kantor DPRD Rembang terpantau lengang pada Senin siang. Seluruh aktivitas ditiadakan. Kondisi ini sebagai dampak habisnya anggaran APBD 2023 untuk kegiatan para wakil rakyat. Pada perencanaan APBD 2023, pendapatan daerah sesuai Perda nomor 11 tahun 2022 mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara rencana belanja 2 triliun rupiah sehingga defisit 101 miliar rupiah. Defisit makin bengkak karena ada pembayaran cicilan kepada bank sebesar 50 miliar rupiah dan dana cadangan pemilu 70 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Rembang sedianya telah mengalokasikan sisa lebih pembiayaan anggaran APBD sebesar 171 miliar rupiah. Namun ternyata yang didapat hanya 28 miliar rupiah. Akibatnya pemerintah defisit 143 miliar rupiah. Selain DPRD, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya juga terkena imbas. Banyak kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terrealisasi karena tidak adanya anggaran. Sudah diketahui halayak umum kan memang ada yang bilang carut marut, ada yang bilang ya memang ini baru tahap apa ya namanya ya. Tidak seperti biasanya lah memang APBD ini tahun ini. Sehingga kita memang harus gitu, kita harus berhenti dan ini bukan hanya di Sekben tapi semua OPD. Nunggu kejelasan keuangan tersedia. Sampai kapan itu, Pak? Nah ini belum, ini TAPD baru kita burber, kita sudah rapat dengan TAPD sudah 3 atau 4 kali menanyakan itu, kan tetapi belum dijawab dengan pasti. Kita beralih ke informasi terkait pria berbobot 200 kg di Grobogan. Kondisi Sumarlan dilaporkan mulai stabil usai dievakuasi ke rumah sakit pada Senin lalu. Kesehatan sempat menurun setelah tinggal di kampung halamannya.
Ambulan ini membawa Sumarlan, pria obesitas asal Grobogan. Dengan bergotong royong, petugas memindahkan Sumarlan dari mobil menuju ruang pemeriksaan di Rumah Sakit R. Sujati, Purwodadi. Bobotnya yang mencapai 200 kg sempat menyulitkan petugas. Usai diobservasi selama sehari, kondisi Sumarlan sudah stabil. Dokter yang menangani Sumarlan mengatakan terdapat keluhan pada paru-paru dan pembengkakan jantung. Sementara terkait demam yang sempat dialami usai dipindahkan ke rumah sudah sembuh. Kedepannya, Sumarlan akan ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam. Ada infeksi di kaki kanannya. Cuma secara umum karena ada tadi obesitas nih, jadi secara umum kita tangani secara komprehensif. Untuk tindakan? Untuk penemuan yang lain ini memang dari jantung sama paru-paru ya, ini yang harus kita tangani terlebih dahulu. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium gula masih cukup baik karena bapaknya juga selama ini juga terkontrol, sama untuk hipertensinya juga cukup terkontrol dengan baik. Evakuasi Sumarlan dari rumahnya di Desa Ngerandu, Kecamatan Geyer ini karena kesehatannya sempat menurun. Petugas kesehatan Puskesmas Geyer 2 akhirnya merujuk pria penderita obesitas ini ke rumah sakit dibantu Dinas Sosial dan BPBD Grobogan. Lalu untuk pembiayaan di rumah sakit menggunakan BPJS dan dibantu Dinas Sosial. Atas nama pemerintah daerah untuk menangani penerima manfaat yang memang butuh bantuan, apalagi orang tidak punya. Kita duduk bersama untuk menangani dengan baik. Artinya pemerintah kabupaten siap membackup pembiayaan ya Pak? Ya, siap nanti bagaimana kita untuk langkah ke depan, untuk kita pikirkan ke depan apapun yang terjadi karena tinggal tanggung jawab pemerintah daerah, nanti kita bicarakan bersama. Sebelumnya Sumarlan dievakuasi dari lantai 2 usaha konveksi di Gambir, Jakarta pada akhir Juni lalu. Asam lambungnya yang kambuh membuat dirinya terpaksa dievakuasi. Akhirnya ia dipulangkan ke kampung halamannya, tetapi kondisinya sempat drop sampai akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sumarlan berencana akan kembali ke Jakarta setelah kondisinya membaik. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita ke informasi lain, puluhan anak antusias mengikuti kitanan massal di Mapolsek Semarang Tengah. Dengan ditemani orang tuanya, satu persatu anak masuk ke ruangan kitan tanpa rasa takut. 50 anak dari beberapa kecamatan di Kota Semarang mengikuti kitanan massal di Polsek Semarang Tengah. Tanpa rasa takut, anak-anak ini menjalani kitan didampingi orang tuanya. Adanya kitanan massal disambut baik orang tua. Mereka senang karena rencana mengkitankan anaknya bisa terlaksana, apalagi kitanan massal ini gratis. Ya, sangat senang atas sahabat ya Kak. Ini sebelumnya ada rencana untuk nyunatin anaknya? Udah Sejak kapan Pak? Sebelum naikkan kelas. Oh, sebelum kenaikan kelas. Terus ini gratis ini gimana untuk Bapak? Ya, merasa Terbantu lah. Okay. Polres Semarang Tengah menggelar kitanan massal gratis untuk memperingati HUT ke-77 Bayangkara. Kegiatan sosial ini melibatkan tim medis dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Bisa lebih mendekatkan kami dari pihak kepolisian Indonesia, khususnya Polres Semarang Tengah, dalam memberikan pelayanan kami kepada masyarakat. Alhamdulillah sampai saat ini kepercayaan ataupun tingkat kepercayaan dari masyarakat sudah meningkat pihak kepolisian. Adanya kegiatan sosial ini bisa menambah kedekatan Polri dengan masyarakat serta dapat membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat. Kegiatan lainnya yang digelar mulai dari revitalisasi situs agama dan budaya, vaksinasi, dan membagikan sembako. Agus Ramanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, setelah vakum selama 10 tahun, Liga Voli Kota Semarang kembali digelar. Lewat ajang itu diharapkan bisa memupuk masyarakat Kota Semarang yang guyup dan rukun.
Liga Bola Voli Kelurahan Sekota Semarang resmi dimulai. Ribuan orang memadati Gor Tri Lomba Juang Semarang untuk menyambut pertandingan voli yang sempat vakum selama 10 tahun. Kegiatan olahraga di Kota Semarang terus didorong sehingga fasilitas yang ada dapat bermanfaat. Selain itu, adanya Liga Voli bisa memicu kehadiran liga olahraga lainnya. Mungkin memecah rekor ya, sudah sejak 10 tahun tidak pernah diadakan, dan hari ini alhamdulillah diadakan kembali sehingga ini bisa memberi semangat selain untuk olahraga, menjaga kesehatan, kebugaran, tapi yang penting adalah bagaimana seluruh kelurahan Sekota Semarang ini bisa guyup, bisa rukun gitu ya, bisa bersama-sama, karena kegiatan ini juga banyak didukung oleh para sponsorship gitu ya. Para peserta diharapkan menjaga sportivitas selama Liga Voli berlangsung. Pertandingan akan berlangsung hingga Agustus mendatang dengan total 177 peserta. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, untuk meningkatkan kualitas dan melebarkan sayap distribusi produk, puluhan pelaku UMKM menggelar pameran di sebuah mal di Banyumas. Pameran di pusat perbelanjaan modern ini bertujuan agar pelaku UMKM bisa naik kelas. Mungkin bagi Anda yang sering ke mal melihat pameran seperti ini sudah biasa. Namun di Banyumas, ini bukan sekedar pameran usaha pada umumnya. Ini adalah pameran khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Produk-produk yang dijajakan beragam, ada fashion, kuliner, hingga perabotan rumah tangga. Pemilihan mal ini bukan tanpa sebab. Tujuannya agar produk UMKM naik kelas. Tak lagi menyasar pasar yang itu-itu saja, tetapi menaikkan kelas dari pangsa pasar yang ada. Biasanya pemasarannya memakai media online, WA, maupun e-commerce, maupun konvensional, dari mulut ke mulut, ataupun di rumah galeri seperti itu. Nah, dengan adanya acara KKS ini dari Bank Indonesia yang diadakan di Purwokerto, di Rita Mall, alhamdulillah artinya kita mendapatkan kesempatan perluasan pemasaran, lebih dikenal masyarakat lagi, dan kita jadi sekalian survei mengetahui pangsa pasar mall itu seperti apa. Konsistensi, inovasi, dan sinergi. Konsistensi bahwa kita dari bertahun-tahun selalu mengadakan ini kan, pameran, promosi UMKM, kita angkat, konsistensi itu. Konsistensi nggak cukup, perlu ada inovasi. Nah, sekarang kita ada inovasi apa? Inovasinya kita buka UMKM masuk mall. Ya kan, tadi sudah ngomong di panggung, kita buka. Nah, poinnya adalah kita mau UMKM nggak hanya naik kelas, tapi bisa lulus. UMKM yang ikut dalam pameran ini datang dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, mulai dari Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, hingga Cilacap. Dengan masuknya produk UMKM ke pusat perbelanjaan modern, diharapkan produknya juga semakin baik dan berkembang serta dikenal dari berbagai kalangan. Mardianto melaporkan dari Banyumas.